Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia konspirasi global, baik para pakar, peneliti, dan para pemerhatinya masih meyakini dan bersikukuh bahwa tsunami di Aceh yang dikatakan akibat gempa bumi Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 silam bukanlah alami, namun akibat tangan manusia. Sebagian dari mereka juga masih meyakini bahwa tragedi itu dibuat oleh Amerika Serikat dengan bantuan menggunakan sebuah kapal selam kedua terbesar yang dimiliki oleh Amerika, yaitu kapal selam USS Jimmy Carter atau SSN-23. USS Jimmy Carter adalah kapal selam bertenaga nuklir terbesar dan tercepat yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Konstruksi dan kemampuan kapal selam ini sangat rahasia yang dijaga ketat, apalagi misinya yang jauh lebih rahasia dan juga dijaga lebih ketat. Kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 40 knot pada kedalaman yang luar biasa dan merupakan kapal selam nuklir yang paling tenang, tak bersuara. Kapal selam ini memang dibuat dan dimodifikasi secara khusus sebagai kapal selam jenis pengawas, pengintai, dan senyap tersamar. Kemampuan tersebut sangat cocok untuk operasi spionase atau mata-mata dan juga untuk membuat sabotase. Para peneliti konspirasi percaya bahwa teknologi kapal selam ini mencakup senjata siluman terdepan. Salah satunya adalah perangkat seismik yang bisa menciptakan bencana alam yang sangat besar. Para konspirator percaya bahwa USS Jimmy Carter menggunakan senjata ini untuk menyebabkan tsunami Aceh atau yang lebih dikenal dengan tsunami Samudra Hindia. Bencana tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam skalanya seperti itu. Mereka mencatat bahwa tidak biasanya dan tidak ada tanda peringatan akan terjadinya keruntuhan besar di lokasi patahan Sumatera yang berada di Lautan Hindia di mana gempa tersebut dimulai. Mengingat bahwa negara-negara yang terkena dampak tsunami tersebut sebagian besar adalah negara dengan mayoritas muslim. Mereka berpendapat bahwa serangan tersebut ditargetkan sebagai bagian dari perang pemerintahan Bush terhadap teror. Secara khusus mereka akan menuduh Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Paul Wolfowitz, dan juga Kepala Operasi Angkatan Laut, Admiral Frank Clark, yang merencanakan serangan tersebut. Menurut Trowbridge Ford, serangan itu merupakan bagian dari rencana Wolfowitz dan Clark yang telah merencanakan serangan senyapnya. Serangan tersebut merupakan bagian dari tujuan jangka panjang Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Wolfowitz, untuk membangun orde baru atau satu pemerintahan dunia baru di mana Amerika akan menjadi mitra yang dominan. Pertama, bencana itu sendiri akan menghancurkan populasi muslim dan negaranya, di mana musuh-musuh Amerika paling lazim berada di sana. Kedua, negara-negara tersebut bergantung pada bantuan 14 miliar dolar Amerika yang diberikan oleh negara barat yang dipimpin oleh Amerika. Ini akan memberikan kesempatan Amerika untuk membangun lebih banyak pangkalan-pangkalan militer luar negeri yang mirip seperti pangkalan Amerika Serikat Inggris, Diego Garcia. Apakah bencana tsunami di Aceh yang dianggap bencana alamiah ini yang belum pernah terjadi sebelumnya benar-benar terjadi akibat teknologi militer baru yang canggih yang dipegang oleh USS Jimmy Carter? Para skeptis menyampaikan bahwa USS Jimmy Carter ditugaskan pada bulan Februari 2004 atau 2 bulan setelah tsunami. Kemudian ia kembali ke Connecticut dari pengujian operasinya pada tanggal 19 November 2004. Dengan kata lain, kapal selam ini bukan berada di Samudra Hindia yang memicu tsunami, di Samudra Hindia yang menghantam Aceh. Namun, para konspirator tetap percaya bahwa kapal selam yang dilihat para skeptis dan sedang docking pada bulan November 2004 itu bukanlah USS Jimmy Carter, namun itu adalah kapal selam USS Toledo.
Mereka mengatakan bahwa kapal selam di foto-foto resmi yang dirilis lebih kecil daripada USS Jimmy Carter yang sebenarnya jauh lebih panjang. Selanjutnya, para konspirator berpendapat sangat penting untuk diketahui bahwa kapal selam USS Jimmy Carter memasang sapu yang kalau di Indonesia sejenis sapu ijuk, walau bukan dari ijuk. Terlihat dipasang terbalik dengan cara mengikatnya saat kembali dari sebuah operasi sangat rahasia. Sapu, atau disebut juga sebagai bom, terlihat ketika USS Jimmy Carter bergerak pulang ke pangkalannya di Washington pada awal tahun 2005. Di dunia maritim, penempatan sapu ijuk terbaik adalah pertanda atau sebuah kode simbolik pada kapal perang jika mereka telah sukses menyapu musuhnya. Menyapu tersebut dalam artian berhasil membinasakan atau melakukan pembantaian massal. Sapu atau disebut dengan bom, ini adalah isyarat simbolis yang dibuat pada masa perang dulu. Jadi, jika USS Jimmy Carter keluar dari pangkalannya hanya untuk melakukan pengujian dan performa kapal, mengapa dan untuk apa kapal selam itu mengikat kode sapu bersih tersebut? Sejak awal tahun 2005, USS Jimmy Carter terlihat mulai mengikat kode kesuksesan sapu bersihnya ini. Selain itu, operasi sangat rahasia jenis apa dan di mana pastinya tak akan pernah mereka bocorkan. Kapal selam USS Jimmy Carter juga mengibarkan bendera atau disebut sebagai bendera bajak laut atau Jolly Roger yang berwarna hitam, menandakan sebuah kemenangan atau kesuksesan dalam suatu misi operasi yang sangat rahasia. Hal ini terlihat dari bendera bajak laut yang memiliki banyak simbol, yang mana jumlah banyaknya simbol itu adalah sebuah misi rahasia yang berhasil dijalankan. Ini juga terjadi pada kapal pelatih kadet Indonesia, KRI Dewa Ruci, yang selalu mengibarkan bendera bajak laut karena beberapa kali sukses dalam misinya keliling dunia. Kapal selam USS Jimmy Carter adalah kapal selam paling misterius milik Amerika Serikat dan mungkin di dunia karena memiliki persenjataan pengintai dan penyusup muhtakhir paling canggih dan juga memiliki misi yang sangat amat rahasia yang diyakini semua misi senyap dan rahasia itu selalu berhasil dilakukan. Untuk USS Jimmy Carter, pengibaran bendera bajak laut terakhir yang terlihat di USS Jimmy Carter yaitu saat pulang dari misi terakhir pada 11 September 2017 lalu. Dicurigai juga sebagai pembuat gempa besar dan tsunami di Tohoku, Jepang pada tahun 2011 silam. 6 tahun kemudian, para ahli percaya bahwa USS Jimmy Carter juga menggunakan super weapon atau senjata supernya untuk menyebabkan gempa besar di Tohoku atau dikenal sebagai The Great Tohoku Earthquake yang berskala 9 skala Richter pada 11 Maret 2011. Gempa terbesar dalam sejarah Jepang ini menyebabkan lebih dari 24.000 korban tewas. Pusat Penerbangan Luar Angkasa milik NASA mengungkapkan bahwa pada hari-hari sebelum kejadian tersebut, satelitnya mendeteksi anomali, yaitu adanya peningkatan emisi inframerah yang besar dari pusat gempa. Juga, kandungan elektron pada ionosfer di atas pusat gempa meningkat secara dramatis, mencapai puncaknya 3 hari sebelum gempa itu terjadi. Maka, anomali dari fenomena ini sesuai dengan teori adalah bukti nyata dari perangkat misterius yang ada di kapal selam USS Jimmy Carter. Namun faktanya, lonjakan inframerah dan percikan elektron pada hari-hari sebelum gempa tersebut dipandang sebagai bukti positif. Hal ini mengacu pada teori ilmiah bahwa jika terjadi tekanan besar pada patahan sebelum gempa,
maka telah terjadi pelepasan gas radon dalam jumlah yang sangat besar di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, radioaktivitas dari gas tersebut akan mengionisasi udara yang kemudian akan menciptakan percikan-percikan elektron. Lalu, ion-ion itu akan menarik molekul air sehingga memicu pengembunan uap air dalam skala yang sangat besar. Proses kondensasi kemudian akan melepaskan panas, yang menjadi penjelasan adanya percikan yang dapat terlihat pada inframerah yang kemudian terdeteksi oleh satelit. Sementara itu, tambahan panjang 30 meter lambung USS Jimmy Carter dirancang untuk penempatan suatu jenis kendaraan yang dapat beroperasi jarak jauh. Kapal selam USS Jimmy Carter terutama memang digunakan untuk mengintai dan senyap tersamar di seluruh jajaran layanannya. Itu sebabnya kenapa kapal selam USS Jimmy Carter tak seperti kapal-kapal selam pendahulunya yang tidak memiliki lambung 30 meter lebih panjang. Seperti yang telah disebutkan awalnya tentang kapal selam ini, justru karena operasi yang sangat rahasia yang dijalankannya, maka sangat sedikit yang diketahui tentang kemampuan sebenarnya dari kapal selam ini. Saat ini, ia telah beroperasi selama belasan tahun, namun tidak ada satupun misi yang diketahui oleh publik. Hal ini membuat mudah bagi para teoritis untuk berspekulasi sebagai tujuan sebenarnya. Karena saat ini, agenda satu pemerintahan dunia tampaknya memang lebih jauh terlihat daripada yang mereka lakukan lebih dari 1 dekade yang lalu. Belanja militer Amerika juga lebih tinggi dari sebelumnya. Persenjataannya juga semakin maju. Apakah di luar wilayah Amerika Serikat sendiri memiliki kemungkinan bahwa hal itu bisa menciptakan bencana yang sangat dahsyat dan persis pada tempat yang mereka inginkan, kapanpun mereka akan menginginkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila sahabat beriman menyukai channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.